ten kitab tasawuf namanya kitab Al-Luma' niki. Niku wonten cerita ngeten. Di zaman dahulu ten Baghdad, ibu kota Irak zaman itu, ada seorang pedagang besar, tajir ini, ya, dia sukses di kota Baghdad itu jualannya, dan dia mesti kulaan barangnya itu keluar kota, mesti melewati padang pasir dari satu kota ke kota itu tadi. Suatu ketika beberapa hari ke depan dia mau berangkat itu untuk musafir perjalanan panjang, untuk menjual barangnya ke satu tempat di kota yang lain, dan nanti kulaan sana dibawa ke Baghdad. Namanya orang adanya. Dia kemudian, dan dia memang berharap kebaikan, dia datangi ulama-ulama. Yang didatangi dua ulama besar. Yang pertama sepuh, yang kedua masih muda. Yang sepuh ini dua-duanya doanya mustajab. Dia datangi semuanya. Nah, dia datang kepada yang sepuh itu, dia minta doa supaya perjalanannya lancar, pulang kemudian di sana dagangannya kemudian habis, kulaan dibawa sini, dan kemudian mendapatkan untung besar. Monggo yai didongaaken ngoten. Kemudian syekhnya tadi, kiainya diam hadirin, agak lama gitu. Kemudian dia mengatakan, kalau bisa jangan berangkat. Loh, saya sudah, iya, jangan berangkat. Saya tadi dengan karunia yang diberikan oleh Allah, saya bisa menembus Lauhul Mahfud. Saya lihat sama rupanya gak selamat iki. Kali iso ojo berangkat. Saya perasaan saya sama enggak. Ya, salah satu ikhtiar kita. Sama nanti kalau di tengah padang pasir ketemu perampok, begal, ya, entek saman, kemudian saman karena umur. Jangan ya, jangan berangkat. Oh, oke. Akhirnya datang kepada ulama yang muda, yang tidak lain adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang masih muda waktu itu hadirin. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi itu, kemudian beliau diam, minta doakan lancar, nanti di sana barangannya habis, datang lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama, dia kemudian diam lama gitu. Zaman tetap ingin berangkat nggih Syekh. Ya karena saya juga punya tanggungan banyak, nih pekerja juga banyak. Ya saya memang nawa itu berangkat gitu. Bismillah pun jenengan berangkat. Loh, katanya yang Syekh bismillah pun bismillah, jenengan berangkat pun. Ya akhirnya karena mantep ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani, berangkat hadirin. Dagangannya sana sampai kota yang di sana, barang dagangannya laris hadirin. Mendapatkan untung banyak, sampai kemudian di sana itu kemudian dia kulaan, dihabiskan di sana kulaan banyak, untanya dibei dengan barang-barang dari kota yang sana, ya akhirnya dengan puluhan unta dan anak buahnya pulang. Di tengah perjalanan itu memang kemalaman, dia akhirnya membuat kemah, tenda. Ada beberapa tenda, barangnya kemudian di tengah-tengahnya dijaga oleh anak buahnya. Dia tidur di situ. Nah, dalam tidurnya ini hadirin, dalam tidurnya itu, mimpinya itu dia bermimpi seakan-akan begal-begal padang pasir itu berdatangan, kemudian datang ke perkemahannya, mengambil, menjarah barang-barangnya, untanya dibawa sak, kemudian barangnya, anak buahnya yang melawan dibunuh, termasuk dia. Ada begal yang masuk, kemudian dia ditembus dengan pedang. Ya, jadi tembusnya di sini.
Begitu dia ditembus pedang niku kaget deh. Ya Allah, ngipi aku. Ternyata sik nang masjid aku iki. Ya, ternyata ngipi aku. Waduh, kok serem ngene mimpinya saya tadi. Dia kemudian lihat di luar, anak buahnya duduk mengitari barangnya dengan api unggun macam-macam. Tuh, kok gak ada apa-apa. Dia panggil anak buahnya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Silakan Anda tidur. Kita sudah nunggu. Kak, lanjut Kak Bapak. Oh, nggak ada apa-apa. Unta-untanya ada, barangnya ada. Mereka semua tenang. Tapi lebih kagetnya lagi dia itu, dalam mimpinya tadi dia tertusuk. Ya, pakaiannya, jubahnya itu tertusuk, darah itu nyiprat semua di sini. Loh, itu kemudian dia kaget. Loh, lah ini kok darah di sini semua? Sobekannya sama dengan dalam mimpinya itu. Dia nggak habis pikir apa ya kok. Tapi dia dicakal sakit ya enggak. Ya. Waduh, ini ada apa ini? Dia tanya lagi ke ada anak buahnya, ada orang yang sini? Nggak ada, kita di depan sampean kok. Nggak ada. Waduh, dia nggak bisa memecahkan ini. Kok jubahnya bisa sobek, darahnya, tapi dia nggak luka. Ada apa ini? Sampai kemudian ke Baghdad pulang, ya, dia menyiapkan 2 hadiah hadirin untuk syekh yang sepuh dan yang muda, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu dia membawa hadiah karena senangnya dia bisa selamat itu, begitu mau di pintu gerbangnya, syekhnya tadi, jangan masuk dulu. Pergi ke Sultan, pergi ke Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Pergi sana, baru zaman ke sini. Sana dulu, baru nanti sini. Ya, ya Syekh, ya. Sesuai dengan keinginannya. Tambah dia kemudian tidak bisa, ya. Apa maksudnya itu? Dia akhirnya kemudian mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kemudian dia hadiahkan, hadiah dia berikan. Syekh Abdul Qadir Jailani lihat dia selamat, kondisinya gitu, dia tanya, kemudian anak buah semuanya, dagangannya, selamat semua Syekh. Alhamdulillah, pulang dengan membawa keuntungan banyak, barang-barang. Alhamdulillah. Tapi orang itu kemudian tanya, Syekh tanya, ini saya membawa baju saya yang penuh darah, ada sobekan. Itu persis dengan dalam mimpi saya ini tertusuk. Tetapi kok saya tidak ada luka dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Jailani guyu tadi, tertawa. Ngeten katanya. Begitu zaman berangkat itu, saya gak mandek-mandek ndongakno sampean sehari semalam 70 kali. Terus tak ndongakno sampean, sebab manfaatnya sampean ya akeh. Kayak keluarganya, anak buah sampean akeh. Dan kemudian kalau jualan di Baghdad sampean itu paling murah, banyak membantu orang di sini. Maka sehari semalam saya ndongakno sampean itu 70. Tiap hari. Dari mulai berangkat sampai panjenengan sampai di sini nanti baru saya selesai mendoakan Anda. Wis selesai sudah. Dan sama selamat saya senang. Dan apa rahasianya dengan doa saya itu? Iya, apa Syekh? Saya melihat, ya, takdirnya sampean itu terluka. Barang sampean itu kemudian dijarah, diambil oleh perampok. Maka kata Syekh yang sepuh tadi, jangan berangkat ya, jangan. Itu betul itu. Tapi kekuatan doa hadirin. Nah ini loh, tunggu. Kekuatan doa. Loh, berarti mengubah takdir. Mboten sing rantekno donga nggih Gusti Allah. Hakikatnya takdirnya sama itu. Sing rantekno donga niku Gusti Allah, hadirin. Kok Syekh Abdul Qadir sampe ndongakno sakmono? Ya karena dikrentekno ambek Gusti Allah itu. Akhirnya kemudian yang terjadi kemudian saya doakan terus. Ternyata betul. Yang namanya takdir itu jatuh hadirin. Betul. Di dalam kemudian jatuh. Lah
Oleh karena kekuatan doa itu tadi hadirin, takdir itu oleh Allah kemudian barokah doa digulung oleh Allah, dilemparkan ke alam mimpi hadirin. Subhanallah. Jadi memang jatuh sesuai dengan takdir Allah. Dia tertusuk, dia penuh darah, barangnya hilang, tapi dalam mimpi. Ya. Jadi sesuai dengan takdirnya jatuh sudah itu. Jadi jatuh sudah takdirnya itu sesuai dengan takdirnya, tapi dibungkus oleh Allah, dilemparkan dalam alam mimpi. Jadi takdir tetap jalan, tapi ngimpi hadirin, ngimpi tok. Oleh karena itu hadirin, dia langsung ya Allah, ngoten nih. Nggih niku barokah doa 70 kali tiap hari Syekh Abdul Qadir Jailani ndongakno tiyang niku. Sampai ngoten nih katanya gitu. Nah, bisa jadi hadirin, bisa jadi wong jenengan kula nggih boten semerap takdiri. Ya. Mungkin hari ini kita kena apes apa? Kena musibah napa? Kena sesuatu, tapi barokah Yasin. Barokah donga. Barokah dungane wong tuwa. Barokah jamaah sing barokah Fatihah. Barokah doanya teman dan sebagainya. Bisa jadi itu kemudian terlempar di alam mimpi, atau kemudian tidak sampai, tetap jatuh tapi tidak sampai terkena panjenengan. Ya, hari itu kecadet panjenengan kesempret perautu, akhirnya tetap kesempret tapi perautuan. Wah niku hadirin. Ya, jadi sesuai takdirnya tetap jatuh tapi jadi perautuan. Ya, jadi jenengan niki kemudian bisa jadi ya kejatuhan niki, tapi akhirnya dilempar oleh Allah itu dalam mimpi. Waduh, mimpi aku keblekan pohon rek, ya. Sing wiki gak ngipi temenan ya hadirin, ya. Jadi tapi sik mimpi bisa jadi itu nyata itu lek sampean gak wiritan. Tapi barokah wiritan sampean. Mungkin jenengan baca rotib haddad, mungkin jenengan baca istighosah, mungkin dungane wong tuwa, dungane guru, itu semua dilempar, tetap jatuh tapi bentuknya yang lain. Ngoten lho hadirin. Jadi takdir tetap ada itu. Jadi kalau gitu kekuatan doa, barokah istighosah, barokah wiridan salat itu ampuh hadirin.